acara kali ini sebenarnya adalah sebuah rangkaian acara yang biasa memang dilakukan oleh teman-teman RWF, ya, Reformational Worldview Foundation. Biasanya dalam 1 tahun kita ada 5-7 kali pertemuan. Nah, 5-7 kali pertemuan, jadi ini baru pertemuan yang pertama pada tahun ini. Kemudian kita melihat juga bahwa masa-masa post-truth ini banyak orang-orang yang terpecah, ya. Misalnya dalam kasus Donald Trump, Biden, dalam kasus-kasus mungkin nanti Ravi Zakaria dan lain-lain, itu pasti nanti ada pandangan-pandangan yang berbeda yang cenderung membuat kita mungkin terganggu emosinya, terganggu rasa comfort zone-nya. Ya, jadi kita nanti akan membicarakan hal itu. Format kita hari ini adalah dimulai dengan 30 menit kita mendengarkan uraian dari Pendeta Yoswali. Kemudian 30 menit kita masuk ke dalam break room. Ya, break room-nya nanti sudah ada pembagian yang disiapkan oleh Tony. Kemudian dari break room itu nanti kita masuk lagi kepada pleno. Ya, jadi kita berharap bisa efektif dari pukul 8 sampai 9.30 atau 9.30 lebih sedikit kita bisa selesaikan. Dan buat kepentingan kekristenan di Indonesia, mungkin juga potongan-potongan dari percakapan kita ini akan kita taruh di YouTube, supaya nanti bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi orang-orang bisa makin mencintai Kristus dan bertumbuh imannya. Oke, kira-kira itu saja sedikit dari saya. Saya izin untuk membuka acara ini di dalam doa. Setelah itu saya langsung serahkan kepada Pendeta Yoswali. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sekali lagi bersyukur masih ada hari yang kami boleh lewati, masih ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kami harus nyatakan di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur untuk pertemuan virtual ini. Biar sekali lagi pertemuan virtual ini menyatakan kebenaran-Mu yang menghiburkan, yang menguatkan, yang mengkoreksi kesalahan, dan sekali lagi membawa kabar baik, baik untuk kami maupun juga orang-orang di sekitar kami. Kami teringat kepada beberapa rekan yang mungkin masih dalam kondisi banjir, tolong Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan juga mereka, dan juga beri kesehatan kepada aparat yang bekerja keras untuk memperbaiki kondisi ini. Kami serahkan waktu dalam tangan Tuhan, baik kami pribadi yang ada di sini, maupun juga mungkin orang-orang yang akan mendengarkan acara ini pada masa-masa berikutnya. Dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, gembala jiwa kami sekali lagi berdoa bersyukur. Amin. Oke, Pak Ali, langsung saja, supaya hemat waktu. Silakan, Pak. Selamat pagi semuanya. Bersyukur kita bisa bertemu lagi. Hampir setahun lebih ya saya sudah berkhotbah melalui YouTube di depan kamera, tapi tetap saya merasa kurang nyaman. Tapi Tuhan kiranya memberkati pertemuan kita ya. Saya harap suatu saat kita bisa bertatap muka lagi. Nah, tema kita kali ini adalah depresi dan spiritualitas. Kita akan membahas ini dengan pendekatan wawasan Kristen. Karena itu merupakan memang beban panggilan yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi kalau jadi bukan dalam pendekatan pada umumnya misalnya konseling atau terapi, tapi lebih kepada bagaimana wawasan Kristen kita atau Christian worldview kita menolong kita untuk memahami pergumulan dan persoalan dalam kaitan dengan depresi, juga dalam kaitan nanti dengan anxiety dan sebagainya. Jadi harap saudara sedikit sudah prepare ya bahwa pembahasan kita ini dengan pendekatan Christian worldview. Nah, apa itu pendekatan Christian worldview? Mari kita jalan sama-sama ya. Nanti saudara harap bisa merasakan seperti apa Christian worldview yang kita pakai dalam pendekatan membahas tema ini.
Saya akan share screen. Nanti kemudian kita ada waktu untuk diskusi, lalu kita akan masuk lagi ke dalam pleno dan tanya jawab. Oke. Sudah dapat kelihatan ya? Nah, tema kita adalah depresi dan spiritualitas. Jadi spiritualitas yang kita maksud di sini adalah hubungan seseorang dengan Allah, ya. Hubungan seseorang dengan Allah. Jadi bagaimana kita membahas kaitan depresi dengan hubungan seseorang dengan Tuhan Allah. Nah, ini yang kita akan bahas di dalam kaitan dengan pertemuan kita hari ini. Saya mengajak kita membaca dari peristiwa Kain dan Habel, ya, Kain dan Habel. Jadi gambar ini menunjukkan ada orang yang depresi, dalam sadness, dalam putus asa, dalam dryness secara jiwanya. Nah, mempengaruhi tubuhnya. Biasanya kalau kita dalam keadaan depresi itu tubuh kita menjadi menyempit, ya. Jadi kita meringkuk, itu memang gambaran daripada kaitan somatik itu, ya. Nah, tapi kita akan membahas ini dengan background peristiwa Kain dan Habel. Kita akan membaca dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan ke-7. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, saya sengaja memakai juga terjemahan dalam bahasa Inggris untuk memperlengkapi pemahaman kita. Dan kita akan membahas peristiwa Kain dan Habel ini pada pasal 4 Kejadian 1-7 dalam kaitan dengan pertanyaan kita yang pertama, yaitu mengapa Kain membunuh Habel? Apakah karena Kain marah terhadap Habel? Atau karena Kain depresi sehingga dia membunuh? Nah, ini yang kita akan nanti diskusikan, ya. Kita akan diskusikan dalam kelompok. Menurut saudara, mana yang lebih dominan? Karena dikatakan Kain itu marah, memang betul di situ dikatakan, tapi juga ada indikasi Kain juga depresi. Ya, depresi. Jadi dia marah atau depresi. Mengapa kita mengadakan pemilihan itu? Karena nanti akan mempengaruhi di dalam kita menafsirkan selanjutnya di dalam kaitan dengan peristiwa Kain dan Habel ini. Mengapa kita katakan demikian? Karena kita memperhatikan komunikasi nonverbal yang dinyatakan dalam Alkitab. Bahasa Ibrani adalah bahasa yang bukan hanya komunikasi verbal, tapi di dalam verbalnya itu juga menjelaskan kepada kita nonverbal. Nah, nonverbal itu adalah seperti ekspresi emosi, ya, ekspresi emosi. Nah, ini yang menarik, ya, ekspresi emosi dinyatakan dalam gesture, ya, sikap, gaya daripada tubuh kita, wajah kita, postur, ya, gerak dinamika tubuh kita, dan facial expression, ekspresi daripada wajah kita. Nah, jadi kita melihat kalau kita membaca Kejadian 4 ayat 1-7 itu, maka kita menemukan
ada gerak, kita bisa membayangkan gerak dinamika daripada Kain, sebab di situ dikatakan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram. Nah, ini ada komunikasi nonverbal nih dengan apa yang pada Kain. Sehingga kita dari situ kita bisa bertanya, apakah kemarahan yang mendorong Kain sampai membunuh Habel? Kalau kemarahan, dia marah dengan siapa? Marah dengan Allah atau marah dengan Habel? Atau dia justru depresi? Dia depresi. Dan depresinya itu sebetulnya, kalau orang depresi, apakah memang orang yang depresi bisa menjadi membunuh? Ya. Apakah sampai sedemikian jauhnya terjadi? Nah, ini yang coba kita lihat bersama-sama di dalam Kejadian pasal 4 ini. Dalam kita memperhatikan komunikasi nonverbal. Nah, Alkitab mencatat kepada kita komunikasi nonverbal itu dikatakan his face fell dalam bahasa Inggrisnya, atau mukanya muram. Sampai Tuhan juga bertanya kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram. Nah, muka yang muram. Nah, bahasa Ibrani itu bahasa yang sangat lively. Jadi ada gambaran burning, gambaran angry itu digambarkan seperti burning, api yang kebakar, yang panas seperti itu. Burn, sehingga kata burn itu sangat panas itu dikaitkan dengan angry, bisa dalam kaitan dengan kemarahan. Jadi idiom yang dipakai itu menunjukkan warna merah menyala yang nampak dari wajah seseorang, hidungnya, dan menambah sirkulasi darah di dalam tubuhnya. Itu nanti Dr. Roy juga bisa membahas dalam kaitan dengan fisiologi. Tapi gambarannya adalah komunikasi nonverbal terjadi. Jadi nampak. Memang kita bukannya bintang film, saudara, sehingga ekspresi kita tidak secanggih bintang film yang sudah dilatih dan melatih diri, sehingga tanpa ada gerakan dari dalam hati pun, emosi dia pun dia bisa mengatur bentuk wajahnya. Tetapi apa yang kita alami sehari-hari dalam kaitan dengan facial expression kita itu lebih honest sebetulnya ya, karena ya kita menyatakan apa adanya. Maka dikatakan di situ warna merah, panas, tapi juga dikatakan mukanya muram, ya, dikatakan juga his face fell. Nah, yang menjadi perhatian kita ini, apa artinya dalam bahasa Ibrani-nya karah, ya, harah itu his face fell. Ini yang menarik kita perhatikan. Kalau kita membaca misalnya bandingkan kata yang sama dipakai dalam bagian yang lain dalam Alkitab, misalnya Ulangan 19 ayat 6, di situ dikatakan maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas. Nah, itu juga gambarannya burning, panas, dapat mengejar pembunuh itu. Karena jauhnya perjalanan. Ini kitab Ulangan 19, latar belakangnya adalah kota perlindungan. Ada 3 kota perlindungan ditetapkan oleh Allah, sehingga kalau ada orang yang membunuh seseorang, lalu dia meminta keadilan, dia bisa lari menuju ke kota perlindungan. Nah, sebab kalau tidak ada kota perlindungan, maka Tuhan mengatakan di situ adalah penuntut tebusan darah itu hatinya panas, dia bisa kejar pembunuh itu. Dan karena jauhnya perjalanan, si pembunuh itu lari ke kota perlindungan, bisa keburu ketangkap, membunuhnya. Ya, padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Jadi maksudnya Tuhan mengatur kota perlindungan itu jangan sampai orang membalas dendam itu hanya karena kemarahan hati, tapi bukan karena memahami keadilan. Tapi sekedar panas hati, kemarahan, ya membunuh. Jadi di situ dikatakan inflame, ya, when his heart become inflame. Itu gambaran dari bahasa Ibrani. Memang ada hati yang panas. Nah, maka kita melihat menariknya adalah di dalam ekspresi wajah Kain. Wajah Kain ekspresinya adalah mukanya muram. Nah, muka muram ini menarik sekali, saudara, kalau kita banding-bandingkan istilah yang mirip dan sama akar katanya dalam bahasa Ibrani dengan bagian yang lain, bisa menjadi gejala dari kesedihan yang mendalam atau depresi. His face fell. Jadi memang hati dia panas, tapi satu pihak mukanya muram. Nah, ini menarik ya. Jadi
Jadi itu tanda juga ada gejala kesedihan yang mendalam, depresi. Nah, sekali lagi menjadi pertanyaan kita, apa yang bisa menggerakkan seseorang membunuh? Apakah kemarahan, hati yang panas tadi? Tapi bagaimana dengan depresi, wajah Kain yang muram tadi? Apa sebetulnya kebahayaannya dan bagaimana kita memahaminya dalam kaitan hubungan Kain dengan Allah? Ya, kait hubungan depresi dengan spiritualitas. Bagaimana hubungan antara kemarahan dan depresi yang nampak pada wajah Kain? Tadi ya, kemarahan hati yang panas. Maka ada pendapat dari biblical scholar yang menganalisa bagian ini. Dia mengatakan bahwa depresi itu ada paralel dengan kemarahan di dalam bagian ini karena depresi juga adalah kemarahan sebetulnya katanya. Ya, tapi kemarahannya itu menuju ke dalam diri sendiri, sedangkan anger adalah hati yang panas itu kemarahan yang menuju kepada objek di luar. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kemarahan hati yang panas itu adalah kemarahan ditujukan kepada objek di luar, sedangkan depresi itu bisa berupa kemarahan tapi ditujukan kepada dalam diri sendiri. Tapi sekali lagi menarik adalah mengapa sampai membuat Kain menjadi membunuh Habel? Ya. Sebetulnya dia marah kepada siapa? Dia depresi kepada kemarahan diri sendiri. Kenapa dia marah pada diri sendiri? Dan kenapa dia tumpahkan itu kepada Habel adiknya? Nah, istilah yang dipakai dalam biblical Hebrew itu ada karah abs, itu menarik, bisa be angry, tapi juga ada hubungan dengan cara law, yaitu it burn to him, atau seringkali diterjemahkan juga bisa menjadi be depressed. Jadi kata yang sama yaitu panas itu, marah itu juga bisa berdekatan dengan depresi. Nah ini satu yang menarik ya, jadi ternyata depresi dan kemarahan ada kaitannya, ada linknya antara depresi dan kemarahan. Nah ini nanti kita akan coba lihat bagaimana dalam kaitan dengan hubungan dengan Allah di dalam kehidupan kita, ya dalam kehidupan kita. Jadi ada hubungannya antara kedua itu. Misal kita bandingkan dalam peristiwa Yunus, ya dalam peristiwa Yunus, di situ ada dalam pasal 4 kitab Yunus pasal yang keempat itu bagaimana pertanyaan Tuhan kepada Yunus ya, kepada Yunus. Itu menarik di dalam pasal yang keempat ayat 8 sampai dengan yang ke-9 ya, 4 sampai 9. Di situ dikatakan dalam Alkitab kita Yunus pasal 4 ayat 8 dan 9. Segera sesudah matahari terbit maka atas penentuan Tuhan tertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu. Nah itu ada gestur, ada yaitu berharap supaya mati katanya. Lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Nah, kata yang sama ini juga bisa mempunyai arti marah, tapi juga bisa depresi. Juga bisa arti depresi. He begged for death. I would rather die. Lalu Tuhan tanya kepada Yunus, are you deeply grieved about the plan? Yes, he replied. Deeply that I want to die. Jadi sebetulnya ada bisa kaitan dengan marah, tapi juga bisa dikaitkan dengan grief yang dalam. Ya, jadi di sini kita melihat Tuhan mengkonseling Yunus dengan pohon, sebetulnya menarik ya. Jadi Tuhan kasih pohon, kasih angin sepoi-sepoi, tapi waktu pohonnya Tuhan cabut kembali menjadi layu, dia menjadi marah. Tapi marah di situ juga bisa dalam kaitan dengan grief, ya dalam kaitan dengan grief yang sangat dalam, sehingga bisa dikaitkan juga dengan depresi. Nah, jadi menarik sekali, saudara. Di sini kita lihat bahwa kemarahan itu juga ada kaitan dengan depresi, depresi ada kaitan dengan kemarahan. Apakah keduanya sama? Jelas tidak sebetulnya, ya. Tapi ada keterkaitan di antara kedua ini.
Misalnya kita bandingkan lagi dengan Kejadian 34 ayat 7. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang dan sesudah mendengar peristiwa itu orang-orang ini sakit hati dan sangat marah. Karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian tidak patut dilakukan. Nah, sangat marah juga bisa dalam pengertian tidak berdaya. Karena peristiwanya sudah terjadi. Jadi grief juga, ada unsur grief yang dalam. Jadi sangat marah, tapi satu pihak juga tidak berdaya. Kadang-kadang dalam ketidakberdayaan kita bisa jadi marah besar sekali. Nah, itu menarik sekali ya. Satu pihak tidak berdaya, kita mensolusi sesuatu, menyelesaikan masalah yang sudah lewat, tapi kita masih ada kekuatan untuk marah. Nah, ini satu yang sangat dilematis di dalam pergumulan emosi kita. Nah, kalau kita lihat di dalam kaitan dengan Septuaginta, terjemahan Septuaginta ya, maka di situ dikatakan juga and it was grievous, satu yang sangat dalam. Be depressed, be saddened, sangat dalam sekali kesedihan, rasa tidak berdaya. Juga 1 Samuel 18 ayat 8 di situ katakan lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hati sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Itu jealousnya daripada Saul. Tapi satu pihak dia marah, tapi satu pihak merasa tidak berdaya. Tidak berdaya. Sebab ya memang ada benarnya. Gitu. Jadi memang Saul memang sedang mengalami penurunan karena banyak tindakan-tindakan dia yang tidak taat kepada Allah. Tapi satu pihak dia marah besar, tapi satu pihak merasa dia tidak berdaya. Oke. Nah, Yunus pasal 4 ayat 1 juga istilah depressed juga bisa, tapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah dia, mengesalkan hati Yunus. Jadi ini ada keterpaduan di antara kedua ini, ya, kedua ini. Jadi antara kita lihat kemarahan dan depressed. Nah, yang menarik adalah sekarang kita bertanya, apakah Kejadian 4 ayat 5-8 ini a case of depression? Ya, masih tanda tanya. Nanti silakan saudara diskusikan dulu karena setelah itu baru kita masuk ke dalam topik yang penting berkenaan dengan depresi dan hubungan kita dengan Allah dengan pendekatan Christian worldview. But for Cain and his offering, the Lord show no regard. Nah, apakah ini menyebabkan depresi kepada Kain atau kemarahan kepada Kain? Nah, sekarang kita sebelum masuk ke dalam kelompok, saya ajak saudara lihat ada pengecekan worldview kita nih. Ini saya kutip dari satu buku yang sangat menarik ini buku ini ya. Dia menafsirkan peristiwa Kain itu dalam kaitan dengan psikoanalitik Sigmund Freud. Nah, di sini pengecekan worldview kita. Apakah worldview kita ini sejalan dengan Freud? Apa worldview kita betul-betul biblical? Ya. Nanti kita akan cek. Di situ dikatakan dapat dipahami ya, bahwa Kain menjadi marah atau terganggu dengan apa yang Tuhan tetapkan. Karena menurut Freud, peristiwa Kain itu adalah peristiwa di mana the loss of the love object in the genesis of the depressed stage. Jadi karena Kain itu mengalami depresi karena dia kehilangan objek daripada yang dia kasihi. Objek yang dia kasih. Ini menurut tafsiran Freud terhadap Kain dan Habel. Tambahan lagi, penolakan pengalaman Kain, dirinya Kain ditolak oleh his love object. Objek yang dia kasihi menolak dia. Mengakibatkan dia kehilangan self-esteem, kata Freud. Kemudian ditafsirkan oleh Otto Fenichel. Dia mengatakan ini adalah foreground, dasar daripada phenomenology of depression. Saya sedang adakan riset mengenai pendekatan fenomenologi berkenaan dengan depression. Ini diambil dari pemikiran kutipan Otto Fenichel. Jadi apakah demikian ya? Apakah demikian? Jadi ini yang coba saudara diskusikan dalam kelompok saudara. Bagaimana saudara memahami peristiwa Kain dan Habel?
ada kaitan antara kemarahan dengan depresi. Kalau marah, kenapa marah? Marah kepada siapa? Bagaimana saudara menjelaskannya? Sehingga ini menjadi satu refleksi dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami juga masa-masa yang sukar seperti yang dialami. Apakah ini bersifat penolakan? Apakah ini seperti yang dikatakan oleh Freud di dalam psikoanalisis? Apa ini merupakan satu fenomenologi daripada depresi? Nah, itu yang akan saudara tolong diskusikan. Nanti baru kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Demikian, saya serahkan ke penginjil Tony. Mari, silakan. Kita satu kelompok, satu pertanyaan. Supaya kita ada waktu nanti masuk Maksudnya ke perlu dalam... dibacain lagi atau Pali pilih sendiri dari 4 itu? Gini, kamu bacain aja semua, nanti paling yang pilih. Oke, ini dari kelompok kami. Jadi pertanyaannya adalah apakah depresi itu akibat dari spiritual yang rusak gitu. Sehingga spiritual yang rusak itu mempengaruhi depresi atau tidak. Yang kedua adalah apakah setiap manusia itu punya ketahanan yang sama terhadap tekanan yang sama gitu ya. Jadi artinya pertanyaan kedua, ketiga itu berhubungan tuh. Kalau Kain sama Habil bertukar peran bagaimana? Apakah Habil juga akan bunuh Kain atau Habil cuek-cuek aja gitu? Kalau Habil yang ditolak gitu. Maksudnya secara karakter. Yang keempat, ya ini sebetulnya nyambung semua sih Pak. Apakah kemampuan mengatasi depresi bergantung daripada previous history, berarti spiritualnya dia, atau memang sudah secara lahir seperti itu gitu? Secara being-nya sudah memang ada orang-orang yang punya kemampuan mengatasi masalah lebih baik, tekanan hidup lebih baik daripada yang lain gitu. Kurang lebih begitu Pak. Mudah-mudahan teman-teman kelompok saya cukup akurat ya. Aduh, sessionnya bisa 10 session ini mah. Saya sudah bilang Pak di kelompok Pak tadi Pak. Wah ini bakal panjang ini kalau pertanyaan. Thank you. Nanti session 2 ada session 2. Begini, jadi dari 4 pertanyaan ini saya kaitkan dengan bahan yang saya akan bahas ya, supaya kita bertemu antara pertanyaan dengan bahan yang saya bahas. Nah, di dalam kaitan dengan depresi dan spiritualitas, yaitu spiritualitas kita pahami hubungan seseorang dengan Allah ya. Dalam pendekatan worldview, maka yang pertama, ya ciri pertama hubungan antara depresi dengan spiritualitas ini, yang pertama adalah memang pada umumnya orang berpendapat bahwa depresi itu akibat dari dosa atau dari roh-roh jahat. Itu di dalam sejarah gereja biasanya pandangan seperti itu ada. Nah, jadi itu disebut spiritual illness. Jadi ada ketidakberesan di dalam spiritualitas seseorang. Nah, itu yang dikaitkan dengan pertanyaan yang pertama. Nah, kalau pola kita seperti ini, maka yang memang kita harus bereskan adalah masalah dosanya itu, atau masalah tadi kalau dia diganggu oleh demonic power atau oleh unclean spirit dan sebagainya. Jadi memang itu yang harus dibereskan. Tetapi persoalannya adalah di dalam sejarah gereja, depresi tidak selalu dipandang sebagai negatif. Jadi ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah depresi akibat daripada dosa atau daripada tadi ya gangguan-gangguan dari roh-roh jahat atau roh najis ya, unclean spirit. Tapi juga dalam sejarah gereja kita melihat ada pandangan kedua bahwa depresi itu justru tanda sehatnya kerohanian seseorang. Nah, ini yang menarik di sini dalam sejarah gereja. Jadi depresi itu tanda sehat rohaninya gitu. Jadi mereka memandang depresi itu sebagai sesuatu yang positif. Sesuatu yang positif. Nah, khususnya dalam gereja Katolik ya, dalam gereja Katolik itu ada tradisi
buku yang ditulis oleh John the Cross, seorang Spanish mistik, ya, mistik gereja Katolik dari Spanish, berbahasa Spain, bahasa Spanyol. Dia bikin buku judulnya The Dark Night of the Soul. Dark Night of the Soul. Dan dia mengatakan seseorang yang mau bertumbuh secara kerohanian, kadangkala Tuhan izinkan masuk ke dalam pengalaman dark night, malam yang gelap. Malam yang gelap dari jiwa seseorang. Dan itu saat yang paling sukar, paling berat gitu dalam kehidupan seseorang. Dalam konteks ini, ya. Kehidupan yang sangat berat. The Dark Night of the Soul. Dark Night daripada Soul itu dia bagi dalam 2 bagian dalam bukunya itu mengenai senses. Ya, jadi sensesnya tiba-tiba, saudara bayangkan ya, saudara tidak bisa merasakan nikmatnya lagi bakmi misalnya, bakmi agoy. Saudara tidak bisa lagi menikmati alunan musik yang indah. Semua menjadi gelap. Saudara tidak bisa merasakan touching dari senses ya. Betul-betul tiba-tiba semua kayak blackout gitu loh. Semua tiba-tiba blackout. Saudara betul-betul dalam masa yang gelap, tidak tahu arahnya gitu. Itu buku Dark Night of the Soul di dalam kaitan dengan senses seseorang. Nah, bagi di dalam gereja Katolik, mereka anggap itu justru satu tanda kerohanian tuh bisa gitu. Karena dia berarti betul-betul dia terpisah dari dunia. Dia betul-betul detached, seperti Meister Eckhart. Saya waktu di kuliah di berapa tahun yang lalu itu saya bikin riset mengenai Meister Eckhart dan pengaruhnya kepada Derrida misalnya, negatif teologi. Ya. Jadi pengaruh daripada pendekatan negatif di dalam teologi. Karena dia ada unsur sebetulnya kaitan dengan detached. You nggak boleh attach, nggak boleh menyatu dengan dunia ini. You harus terpisah dari dunia. You harus berani melewati masa-masa dark night yang gelap itu. Nah, salah satu contoh yang dianggap sukses melewati itu adalah Mother Teresa. Nah, Mother Teresa itu dia menulis banyak surat-surat kepada mentor dia, seorang pastor ya, seorang padri, father, mentor dia, dan dia mengatakan setelah engkau membaca surat saya ini harap dibakar. Tetapi Father ini terus menyimpan, mengumpulkan surat-surat itu sampai Mother Teresa sudah nggak ada, baru kemudian diterbitkan dan dianggap menandakan kerohanian yang hebat. Padahal tulisan-tulisan dia keluh kesah yang dahsyat sekali, keluh kesah yang dalam sekali. Dia merasa dia mengalami the absence of God, dia mengalami Tuhan nggak hadir lagi dalam hidup dia. Dia melayani di antara orang yang susah, orang yang melarat, orang yang berat, dia mengalami betul-betul dia rasa Tuhan tuh nggak besar tadi ya. Dan dianggap itu malah tanda kerohanian dari tradisi Dark Night of the Soul dari John the Cross itu. Nah, jadi kita melihat kalau pandangannya seperti itu, maka ini kita pendekatan secara worldview ya. Jadi bagaimana posisi saudara melihat masalah gitu. Bagaimana saudara melihat masalah secara komprehensif, tapi saudara tetap tidak bisa lihat, tidak bisa tidak, harus berdiri di dalam Archimedean point. Di mana saudara berdiri? Kalau saudara menganggap itu masalah karena dosa, atau karena tadi demonic power dan sebagainya, ya saudara ya mungkin doakan dia, tengking dia, atau membereskan masalah dosanya. Bukan berarti tidak mungkin itu terjadi, bisa saja ya terjadi. Tapi ini kita lagi menguji tadi menguji wawasan kitanya di dalam memahami peristiwa ini. Ya, jadi itu pandangan yang ketiga dalam sejarah gereja mengenai depresi. Depresi itu pengalaman sadness yang dalam ya, rasa hidup tersendiri, tidak ada yang mengerti. Sebetulnya nanti ada link kepada, saya adakan riset, sebetulnya ada link kepada anxiety sama bipolar, pengalaman bipolar. Jadi itu pengalaman dianggap malah positif gitu, malah positif. Jadi tidak dianggap patologi, tidak dianggap satu disease atau satu problem atau penyakit, tapi dianggap suatu pengalaman yang dalam ya, suatu pengalaman yang dalam. Nah, pandangan yang ketiga, jadi tergantung nih saudara melihat persoalannya dari segi apa dulu ya, dari segi apa gitu. Pandangan yang ketiga adalah pandangan yang beranggapan bahwa
depresi itu tetap patologi, depresi itu sesuatu problem, depresi itu suatu masalah, jadi tidak dianggap positif seperti pandangan yang kedua, dianggap suatu masalah. Gitu. Tapi di dalam sejarah gereja dianggap itu satu momen, kalau dia bisa menghandle dengan tepat, itu menjadi satu momen transformasi hidup dia, malah momen transformation. Jadi orang-orang yang seperti saudara dan saya normal-normal ini ya, kita anggap semua normal ya. Malah kadang-kadang hidupnya tawar, gitu. Malah hidupnya tawar. Sedangkan orang yang depresi itu dia bisa mengalami pendalaman yang dahsyat sekali. Tapi tetap pandangan yang ketiga ini beranggap itu patologi, yaitu suatu persoalan, satu masalah. Tapi di dalam masalah itu, kalau dia betul-betul terbuka kepada pimpinan Tuhan, kepada firman Tuhan, maka itu bisa menjadi satu momen di mana orang-orang seperti ini malah mempunyai satu rasa gitu, nggak tawar hidup dia. Jadi dia bisa mempunyai compassion, dia bisa menghargai keindahan, dia bisa menghargai sesuatu yang bernilai gitu. Jadi kalau dia melewati itu. Saya mengutip pada satu pandangan dari seorang namanya David Worth, dia seorang yang didiagnosa, seorang artis ya, seorang dia didiagnosa schizophrenic, bipolar, depresan dan sebagainya. Tapi suatu hari dia menulis buku dia, setelah dia bisa melewati itu, dia mengatakan kalau saya disuruh memilih misalnya seorang malaikat datang kepada dia mengatakan dia akan angkat semua depresi dia, tapi dia kehilangan tadi ya, compassion dia, menghargai sesuatu, jadi dia bilang lebih baik saya depresi katanya. Jadi itu menarik juga. Karena kadang-kadang kita yang hidupnya datar-datar aja, pagi, siang, malam, bangun, kerja, paling sedikit ketawa, sedikit mesem, sama istri juga ketawa kagak, mesem kagak, udah datar aja wajahnya, udah tiap hari nggak ada dinamikanya sama sekali. Jadi malah kadang-kadang kita melihat merasa tidak ada transformasinya yang kita alami. Nah, jadi dalam pendekatan worldview, saudara, kita melihat tergantung saudara melihatnya dari pendekatan apa terhadap masalah itu. Jadi ini yang kalau kita bahas dalam 4 pertanyaan worldview itu adalah what's wrong. Sebetulnya what's wrong gitu kan, ada 4 pertanyaan bukan yang kita akan, sebetulnya saya sudah menyiapkan satu bahan paket khusus kuliah mengenai Christian worldview supaya harap membuka jalan bagi generasi baru nih untuk kita melihat kekayaan dari Christian worldview. Maka pertanyaan pertama adalah where are you? Pertanyaan kedua adalah who am I? Dan pertanyaan ketiga what's wrong? Nah, tergantung saudara memahami natur daripada satu what's wrong itu apa. Nah, itu mempengaruhi nanti di dalam kita memahami what's remedy. Ya, di dalam kita memahami. Jadi bukan persoalan apa itu masalahnya dulu, bukan apa itu masalah, tapi sebetulnya apa yang salah gitu. Jadi di mana standpoint kita melihat yang masalah, yang salah itu? Bagaimana kita mempunyai standpoint di dalam melihat masalah itu? Kalau kita lihat sekali lagi itu sebagai masalah dosa atau masalah demonic power, ya kita menyelesaikannya pasti berbeda dengan kita memandang itu sebagai positif. Ya, sebagai sesuatu yang positif, suatu pengalaman dia bergulat dengan Tuhan di dalam kegelapan dan sometimes Tuhan izinkan seseorang memasuki masalah pengalaman yang sangat dalam itu. Atau pandangan yang ketiga, ya, tetap itu masalah, depresi itu. Itu masalah. Tapi kalau bisa dihadapi dan dihandle dengan tepat, itu malah menjadikan sesuatu yang luar biasa di dalam transformasi kehidupan seseorang. Ya, jadi itu yang sekali lagi itu berkenan dengan pertanyaan tadi. Nah, bagaimana kita mengambil keputusan kalau begitu? Poin yang apa dari 3 poin itu? Bagaimana kita memahami masalah depresi? Nah, itu nanti sangat mempengaruhi di dalam kita melihat bagaimana remedinya, ya, penyelesaiannya. Nah, sebelum kita sampai ke sana, saya coba ingin mengajak kita kembali melihat dalam kaitan dengan kaitan tadi kainan Habel, ya, dalam kaitan dengan Habel. Sebelum kita mengambil sikap bagaimana di antara tiga
tiga pendekatan yang sebetulnya bersifat worldview juga, memahami sesuatu masalah. Maka kita kembali dulu kepada peristiwa Kain dan Habel. Kita kembali kepada Kain dan Habel. Nanti harap bisa menjawab pertanyaan tadi diajukan. Tapi sebelum sampai ke sana, kalau ada pertanyaan yang berkenaan dengan apa yang saya bahas di dalam kelompok tadi, mari silakan. Jadi kita bahasnya per topik. Ada nggak yang pertanyaan yang sedikit mendekati apa yang tadi saya sampaikan? Ya, Pak Li, dari kelompok kami tentu tidak menggunakan tools yang Pak Li bilang tadi, dan saya rasa itu jadinya kita perlu perhatikan tools yang Pak Li bilang. Tetapi ada satu kalimat tadi dari teman kita, Telly, dia bilang bahwa yang penting ada kesadaran dulu bahwa kita itu marah atau depresi, itu perlu ada kesadaran. Seringkali kita tidak sadar. Kalau tidak sadar, itu jadinya akumulasi, lalu bisa bikin tindakan membunuh seperti Kain. Nah, pertama kesadaran. Tapi kalau sudah sadar, lalu bagaimana? Nah, waktu bagaimana itu memang tadi saling melengkapi ya. Jadi teman kita Jeffrey bilang ini ada soal relasi. Relasi itu penting. Kemudian Julian tadi tambahkan tentang kondisi, Pak. Kadang-kadang kita yang tidak kita sadari kondisi. Kayak kita kalau lagi retret, kondisinya ini spiritual kita kuat. Tapi begitu nggak ada suasana retret, kita jadi lesu lagi. Itu kondisi itu penting. Kemudian Dr. Roy menambahkan ada definisi depresi dari WHO. Jadi itu pasti bersifat patologi. Solusinya adalah menyadari frui uti sama kecukupan di hadapan Allah tadi. Memang mencoba solusinya adalah mencari kepuasan di dalam firman Tuhan, lalu menghindari pendulum antara rasional, emosional, estetik, dan aspek-aspek kehidupan, membangun keutuhan, Pak. Itu tentu waktunya sangat singkat tadi, makanya diskusi kurang, tetapi apa yang tadi Pak Ali sampaikan juga menambah sekali kekayaan kami untuk menyadari what's going on atau what's wrong-nya ini. Gitu, Pak Ali. Thanks. Thank you. Nah, kalau gitu nanti jangan silakan kelompok yang lain kalau ada pertanyaan ya setelah. Jadi kita saling, karena pertanyaan-pertanyaan saudara ini menolong saya juga untuk kita melanjutkan nih topik kita ya sambil kita lanjut. Jadi saya nggak pakai PowerPoint lagi, terlalu kaku itu PowerPoint ya. Jadi kita lanjutkan. Nah, dari apa yang disampaikan, di-sharingkan oleh kelompok dari Ikhwan, satu hal yang menarik, saya lanjutkan lagi ya berkenaan dengan tadi yang di-sharingkan itu adalah bahwa seringkali kita melihat permasalahan di dalam jiwa kita ya, apakah depresi, anxiety, pada umumnya kita itu menganggap bahwa keadaan kita itu disebabkan karena sesuatu yang di luar kita. Jadi misalnya seorang depresi karena mungkin misalnya dia dipecat dari pekerjaan dia misalnya. Ada objeknya. Jadi atau mungkin misalnya katakan seperti kalau pun kita membahas mengenai Ravi Zacharias misalnya. Dia melakukan tindakan seperti itu karena misalnya mungkin katakan dia tidak puas dengan hidup ini misalnya, atau misalnya katakan dia merasa something yang lacking dan sebagainya. Jadi selalu kita melihat bahwa permasalahan itu adalah dari luar. Dari luar. Maka tadi timbul pertanyaan soal Kain dan Habel, misalnya soal tadi yang Sigmund Freud sampaikan itu adalah itu dari luar. Jadi gara-gara di object of love-nya dia. Jadi objek dari yang dia cintainya itu menolak dia misalnya. Maka dia depresi, maka dia bisa jadi anger. Nah, umumnya kita melihat selalu seperti itu, jadi dari luar. Nah, justru menarik sekali ketika saya mendalami salah satunya adalah pemikiran dari Paul Ricoeur, seorang reform philosopher dari Prancis ya, dari Huguenot. Dia memberikan satu wawasan yang lain, yaitu bahwa setiap pergerakan emosi kita, apakah positif, negatif dan sebagainya, apakah itu jadi problem,
itu sebetulnya tidak selalu masalah dari objek. Karena sebetulnya manusia itu bukan manusia yang pasif. Maka sebetulnya gerakan emosi kita itu adalah sebetulnya sekaligus adalah menyatakan siapa kita sebetulnya. Jadi kita misal gini ya, misal tiba-tiba seseorang marah misalnya, atau marah. Kita selalu bertanya, kenapa kamu marah? Siapa yang bikin kamu marah? Dan buat kita sendiri yang marah atau yang depresi itu, kalau kita cukup rasional menjelaskan apa yang membuat saya marah atau depresi itu, kita rasa kita masih ada dignity-nya gitu. Saya ada justifikasinya. Kenapa saya marah? Karena memang ada yang patut membuat saya marah. Atau ada yang patut bikin saya depresi. Tapi sebetulnya manusia itu bukan manusia yang sama sekali pasif terhadap kondisi yang ada. Karena pergerakan emosi kita itu sebetulnya sadar tidak sadar sekaligus adalah menampilkan siapa kita sebetulnya. Dalam istilah yang biasa dipakai dalam filsafat itu adalah self-reference. Jadi, nah self-reference itu ada unsur autopoiesis. Autopoiesis itu adalah self-making. Jadi pada waktu emosi kita bergerak, itu sebetulnya kita juga menyatakan siapa kita sebetulnya. Jadi tidak pertama-tama soal objek. Maka kalau kita melihat masalah Kain dan Habel, ya tadi juga apa yang ditanyakan tadi oleh Hannes ya, ini bukan persoalan sekedar kita tanya, ya mungkin Allah kali yang bikin kamu kecewa ya Kain ya. Mungkin Tuhan Allah yang bikin kamu marah. Atau mungkin Habel yang mengganggu self-esteem kamu. Kamu sebagai mungkin kakak merasa kenapa ditolak. Jadi selalu kita melihatnya dari objek apa nih. Tapi masalahnya adalah ekspresi Kain seperti itu menyatakan siapa dia. Mereveal siapa dia, self-reference, self-making. Sebetulnya. Sehingga kalau kita mengalami pergumulan dan sebagainya, jangan segera cepat-cepat kita selalu hanya melihat apa yang menjadi objek atau yang mengkondisikan kita. Kita juga perlu terbuka di hadapan Tuhan. Saya jadi sadar, kok saya begini ya? Oh, saya kok begini, gampang terpikat ya terhadap sesuatu hal. Gampang saya jadi marah ya. It's me. Nah, pada poin itu membuat kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan Yesus. Di situ kita jadi jelas apa yang perlu diperbaharui hidup kita. Nah, itu di dalam kita memahami gerak emosi kita, apakah bersifat depresi, apakah marah, apakah anxiety. Jadi kita harus ingat ada self-making. Karena manusia Tuhan ciptakan menurut gambaran rupa Allah itu bukan sekedar menjadi pasif, sehingga kita selalu bisa melihat ada objek yang menjadi alasan atau masalah yang muncul dalam hidup kita, tapi sebetulnya juga sekaligus menjadi self-reference kita. Menyatakan diri kita siapa. Jadi membuat kita jadi apakah memang sepatutnya saya seperti ini gitu. Apakah memang saya seperti ini? Nah, maka menarik sekali katakan disebut Kain adalah petani sedangkan Habel adalah peternak. Di dalam filsafat Hebrew filosofi, Hebrew thought dalam filosofi itu salah satu pemikirnya mereka itu mengkontraskan antara orang yang farmer yang bekerja dengan tanah dengan orang yang memanage beternak sebetulnya. Jadi mereka mengatakan sepanjang sejarah itu terjadi ketegangan itu antar orang yang bekerjanya hidup mengandalkan tanah sama orang yang hidupnya memanage, mengatur. Nah, orang Yahudi lebih suka menjadi keturunan Habel daripada menjadi keturunan Kain.
Karena Habel ini dianggap seorang yang bisa memanage. Maka orang-orang Yahudi itu tidak mau menjadi orang yang diatur. Kalau bisa menjadi orang yang mengatur, memanage seperti memanage domba ya, daripada terus mengandalkan dinamika tanah. Tapi sebetulnya kita melihat bukan itu pertama-tama yang menjadi seharusnya kita emphasis di dalam Kejadian pasal 4. Tapi lebih ke arah sebetulnya dikatakan Kain adalah petani. Dalam bahasa Ibrani itu disebut Ebed Adam. Ya, artinya the servant of the ground. Kain itu adalah servant of the ground. Jadi waktu dia marah, dia anger itu, dia mereveal siapa diri dia gitu. Dia mereveal siapa dirinya. Maka ketika Tuhan mau membereskan dia, Tuhan bertanya, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Tuhan mengulangi kondisi daripada Kain itu dalam pertanyaan dia itu. Supaya Kain merefleksikan lagi, ya kenapa harus marah? Kenapa dia menjadi muram, depresi seperti itu? Karena itu mereveal siapa diri dia. Dan Tuhan mau ingin memulihkan sebetulnya dirinya Kain. Nah, jadi kita belajar kalau kita mengalami suatu keadaan yang sulit di dalam emosi kita, jangan segera kita hanya justifikasi terhadap apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi kondisi kita. Tapi sekaligus juga membuat kita jadi sadar, oh, saya seperti ini rupanya. Dan kita datang kepada Tuhan untuk diperbaharui lagi. Jadi itu yang perlu kita gumuli. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan yang lain dari kelompok yang lain. Nanti saya akan arahkan berkenaan dengan apa yang menjadi tema pembahasan kita malam ini. Ada, saudara? Kelompok yang lain? Pak Li, Esther, Pak. Ya, silakan. Ini sebenarnya nggak terlalu mewakili kelompok sih, tapi agak pribadi. Jadi gini Pak, saya seperti yang Pak Ali bilang tadi itu seseorang yang setelah mengalami depresi, jadi ada sesuatu itulah ya pengalaman pribadi baik dengan Tuhan atau dengan peningkatan diri dan sebagainya. Jadi saya itu kan saya pernah ya ngalamin dalam tanda kutip, nggak tahu lah itu namanya apa, depresi atau sampai dirawat psikiater kan 1 tahun gitu dulu sekitar umur 17-18. Dan setelah itu saya merasa sih di dalam perjalanan ini memang jadi ini sekarang kayaknya saya ngalamin mungkin nggak sampai level depresi, tapi mungkin anxiety kayak yang generasi kedua gitu, jadinya saking sensitifnya jadi wah ini kok gini sih, kok gini. Tapi tadi di dalam diskusi kelompok kita emang membahas sih bahwa antara Kain dan Habil itu mungkin lebih dilihat lebih dalamnya dari spiritualitas dengan Tuhan gitu. Selama ini Kain kan itu kan akan teruji ya Pak ya di dalam ekspresinya itu seperti itu kan. Kalau Kain mungkin juga akumulasi dari dia marah, dan kalau tadi di kelompoknya Ikhwan dan teman-teman itu yang tidak menyadari frui dan sebagainya itu ya. Seperti itu. Kalau tadi sih di tempat kita itu siapa tadi, Nathan ya yang menyampaikan sampai ke chemical apa ya, Nathan tuh lupa lagi. Artinya gini Pak, saya suka takut gitu kalau misalnya ngalamin depresi atau apa, mungkin nggak sampai depresi kalau yang sekarang nih. Kalau dulu memang saya ngalamin depresi yang sampai teriak-teriak dan sebagainya, dan dikasih obat gitu kan. Yang saya takut adalah ini mungkin juga dokter lain yang tahu tadi seperti nyebut juga yang akhirnya nanti berpengaruh ke fisik atau kesehatan kita seperti itu Pak. Jadi mental atau itu kaitannya dan ternyata nggak mudah ya, dari hal-hal yang kita anggap baik. Terakhir-terakhir ini saya sering ngalamin soalnya, ini orang kok nggak bisa nangkep ya sampai sejauh ini gitu, misalnya kejadian di hubungan dengan teman atau apa, kok nggak, kan misalnya ada orang yang saya sih bisa ngerti kesibukan orang itu, makanya dia nggak sempat ngurusin ini misalnya kan,
ini hal yang luas sih tentang kemasyarakatan. Tapi orang yang ini nih kayak frustrasi, marah-marah, lu pemerintah emang begini-begini. Saya coba nerangin gitu, pemerintah tuh yang diurusin bukan cuman lu aja gitu, tapi kok dia nggak bisa ngerti. Nah, gitu-gitu tuh Pak Ali. Terima kasih Pak Ali, maaf kepada. Ya, thank you, Bu Esther untuk sharingnya. It's very good. Memang masalah depresi itu sangat kompleks ya, karena menyangkut person, jadi bukan hanya menyangkut individual. Jadi kita perlu membedakan dalam wawasan Kristen itu person dengan individual, individuality. Jadi person itu memang lebih kompleks, dan di dalam filsafat Kristen itu kita coba menghindarkan diri daripada reduksi ya, terhadap pemahaman terhadap person seperti yang Alkitab nyatakan kepada kita. Jadi memang bisa berkaitan dengan fisik, bisa berkaitan dengan ya, non fisik di dalam kehidupan kita, di dalam dinamika itu. Tapi hari ini coba saya ingin membawa tadi yang di-sharingkan oleh Esther ya, saya ingin membawa dalam kaitan dengan tema kita adalah sebetulnya bagaimana hubungan kita dengan Allah. Ya. Bagaimana hubungan kita dengan Allah sangat mempengaruhi kita di dalam memahami dan sepatutnya meng-guide kita juga sekaligus di dalam kita memahami dinamika emosi kita. Dinamika emosi kita. Nah, di dalam Alkitab menjelaskan ada tiga ya, menjelaskan tiga model di dalam relasi kita dengan Allah. Tiga model. Model yang pertama, kita boleh katakan sebetulnya model pertama itu adalah model menyatakan kedaulatan anugerah Allah. Jadi the sovereignty of grace daripada Tuhan Allah. Nah, relasi model ini adalah model seperti bapak kepada anaknya, atau bapak kepada anaknya yang masih kecil, ya, anak masih kecil. Nah, di dalam model relasi pertama ini kita lihat maka bapak itu yang berdaulat atas segala sesuatu. Jadi dia yang memberikan guidance, dia juga yang merawat, dia juga yang menjaga, dia juga yang memimpin, dia juga yang menggendong kita. Seperti banyak ayat-ayat Alkitab ya menyatakan bagaimana Tuhan Allah memelihara kita, menjaga kita. Dan kita betul-betul seperti anak. Ya, maka dikatakan dalam Mazmur seperti anak yang disapih, yang duduk di dekat ibunya. Ya, betul-betul Tuhan yang menjaga, merawat, memelihara kita. Nah, termasuk misal kita lihat Tuhan memberikan kepada kita firman-Nya, memberikan kepada kita kehendak-Nya. Tapi pada saat kita yang masih seperti kita terhadap anak kita yang masih kecil ya, kemana kecil, kita kasih guidance itu anak, jangan kamu begini, jangan kamu begitu. Tapi kalau anak itu salah, tetap melakukan kesalahan, apa yang dilakukan ayahnya atau ibunya? Ya mengampuni. Ya. Artinya orang tua itu rela menerima beban, menerima kesedihan, menanggung kekecewaan karena anaknya tidak menuruti apa yang dia katakan. Dan dia mengampuni. Jadi dia yang memberikan perintah, dia juga yang mengampuni kalau itu anak salah, dia juga yang membiarkan anak itu berjalan, tapi juga kalau anak itu jatuh dia yang angkat. Nah, itu model relasi yang pertama. Jadi memang siap menanggung. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi pengalaman yang di-sharingkan Esther, ada kaitan dengan pengalaman ini. Jadi kalau memang pemerintah misal dalam rakyatnya dipahami relasinya seperti bapak dengan anak seperti tadi, ya sudah, kita harus terima. Seperti misalnya dijalankan secara negatif oleh Korea Utara misalnya, relasinya bukan? Kim Jong-un itu betul-betul the father of fathers itu. Dia yang kasih makan, dia juga yang bunuh orang, dia juga yang melepaskan, dia juga yang matiin orang, semua dia ngatur semuanya. Itu secara negatif betul-betul. Ya sudah, rakyat dibikin hanya bergantung kepada dia. Rakyat hanya dibikin bergantung kepada dia.
Dan rakyat juga tidak boleh berkeluh kesah karena pemimpin sudah memberi aturan segala sesuatu, memberikan segala sesuatu. Itu secara negatifnya ya, seperti Korea Utara. Tapi secara positifnya sebetulnya Tuhan Allah mengerjakan itu bagi kita. Nah, kalau kita memahami hubungan kita dengan Tuhan seperti begini, maka akan mempengaruhi kita tadi di dalam dinamika kita terhadap pergumulan kita. Ya. Pada waktu kita misalnya lemah, jatuh dalam dosa, itu akan mempengaruhi sikap kita di dalam memahami panggilan kita, sikap di dalam kita berespon kepada Tuhan. Ya, jadi itu mempengaruhi. Nah, model relasi yang kedua adalah model bersifat covenantal relation. Jadi hubungan perjanjian. Nah, hubungan perjanjian ini mirip seperti misalnya saudara mau rent atau saudara mau mortgage atau saudara mau angsuran itu ya, angsuran mobil misalnya, angsuran rumah. Nah, kita bikin perjanjian. Jadi bayarnya berapa sebulan, berapa lama, bunganya berapa, ada perjanjian. Setelah itu jalanin sama-sama perjanjian itu. Nah, Israel setelah Tuhan bebaskan dari Mesir, maka sebelum sampai ke tanah Kanaan itu tiba di Gunung Sinai, Tuhan kasih hukum, kasih perjanjian sebetulnya. Nah, dari situ sebetulnya kita lihat manusia, kita belajar tuh. Ada sistem kontrak termasuk pandangan sosial kontrak daripada Jean-Jacques Rousseau misalnya, itu semua dari prinsip Alkitab sebetulnya covenant. Ya. Jadi ada perjanjian, ada hak dan kewajiban. Nah, apakah model relasi kita dengan Tuhan Allah seperti ini? Kalau seperti ini akan mempengaruhi kita juga dalam dinamika emosi kita. Kalau ada masalah, misalnya kita angsuran rumah, kemudian tidak bisa salah satu pihak membayar, maka pihak yang dirugikan harus dipuaskan, ya, harus dipuaskan. Jadi misalnya katakan setelah sekian bulan tidak bisa angsuran, maka sekian bulan harus dihitung berapa bunganya, berapa sampai orang yang dirugikan itu dipuaskan. Nah, sebetulnya ini dari rangkaian ini sebetulnya diambil dari prinsip Alkitab juga. Yaitu dalam hubungan covenantal, pada waktu manusia berdosa melawan Tuhan, maka keadilan Tuhan harus dipuaskan. Kebenaran Tuhan harus dipuaskan. Tapi manusia nggak sanggup. Manusia sudah berdosa, nggak sanggup ini. Nggak bisa. Maka perlu Kristus membereskan itu. Nah, dengan pola ini sebetulnya kita lihat kita manusia juga belajar sebetulnya di dalam sejarah itu, ya, dari prinsip pola yang Alkitab katakan. Nah, itu yang kedua. Pola model yang ketiga adalah, nah ini going deep, yaitu seperti Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah pokok anggur, kamu adalah carang. Artinya kita union with Christ, kita ada di dalam Kristus. Kristus ada di dalam kita. Nah, tiga hal ini saya rasa kita sudah pernah tahu lah ya, karena kita belajar Alkitab, kita belajar teologi. Tapi yang saya ingin tekankan adalah tiga model ini kalau kita memahami secara worldview akan mempengaruhi kita di dalam pertumbuhan emosi kita secara sehat atau tidak. Kalau kita memahami secara keliru. Kalau kita memahami secara tepat, maka kita bisa bertumbuh emosi kita dengan sehat. Calvin adalah orang pertama yang menekankan mengenai sanctifying the emotion. Jadi emosi yang dikuduskan. Itu sebetulnya apa yang dinyatakan oleh Calvin. Dia boleh kita katakan orang pertama yang memikirkan emosi bisa dikuduskan. Sehingga menjadi dewasa. Kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Seharusnya tiga relasi ini menyatu ada pada kita.
Sebetulnya. Jadi jangan sampai kita terpecah. Kalau hanya model pertama, kita menjadi sangat pasif. Kita hanya menjadi pasif. Kita tidak tahu bagaimana seharusnya berespon kepada Tuhan. Kita satu pihak kelihatannya mengandalkan Tuhan, tapi satu pihak sebetulnya kalau kita salah memahami model pertama itu, kita menjadi sangat pasif. Jadi membiarkan segala sesuatu berlangsung, kita hanya menjadi semacam objek penderita di dalam kehidupan kita kalau kita memahami salah model yang pertama. Model yang kedua, kita bisa menjadi orang yang kalau model itu salah kita pahami, kita menjadi orang yang legalis misalnya. Segala sesuatu hanya kita lihat dalam duty and right. Tapi kita tidak memahami sebetulnya prinsip yang mendasari itu. Mengapa Tuhan memberikan perjanjiannya kepada kita? Mengapa Tuhan memberikan hukumnya kepada kita? Tapi kalau kita pahami salah, kita hanya menjadi semacam duty and right. Jadi ada orang yang merasa hidupnya tertekan misalnya. Karena merasa, saya tidak bisa menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Saya tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu. Orang lain bisa melakukan ini, melakukan itu. Nah itu mungkin juga bisa terjadi ada pada Kain. Jadi Kain merasa sudah menjalankan jutinya tapi tidak mendapat respon yang baik. Entah dia marah kepada siapa kalau begitu. Dan yang ketiga, kalau kita memahaminya benar akan jadi blessing luar biasa karena kita tinggal di dalam Kristus. Tapi kalau tidak, kita juga bisa mengalami kekeliruan. Misalnya contohnya apa? Misalnya katakan sebetul kalau kita konsisten dengan apa yang Alkitab katakan, hidup kita ada di dalam Kristus, sebagaimana Kristus tersembunyi di dalam Allah. Sebetulnya kita dalam hidup kita ini tidak pernah seorang diri lagi sebetulnya. Jadi bahkan pada saat kita menghadapi kematian sekalipun itu sebetulnya itu bukan lagi kematian kita seorang diri. Kita sudah bersama dengan Kristus. Nah, ini kalau kita teruskan dari prinsip ini akan banyak sekali yang kita bisa dapatkan ya dari prinsip ini. Jadi seharusnya tiga ini bentuk relasi ini kita pahami dengan benar sehingga kita bisa berespon dengan benar di dalam kaitan dengan kedewasaan emosi kita. Jadi ini yang perlu kita pahami model relasi kita seperti apa kita pahami dengan Tuhan. Itu mempengaruhi juga kita di dalam kita mengenal diri kita, di dalam kita memahami pergumulan kita, di dalam kita berespon, di dalam kita menghadapi persoalan kita. Itu poin yang. Ada tanggapan yang lain, pertanyaan yang lain dari kelompok? Silakan sebelum kita masuk ke bagian yang terakhir. Balik kalau menekankan model 3 efek sampingnya apa, Pak? Model ketiga itu kita melihat seringkali kebahayaannya adalah seperti yang saya sharingkan dalam khotbah seri Injil Markus. Kesalah pengertian hubungan kita dengan Kristus seperti yang dipahami oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi yang muda, dia sempat pergi ke London dan di London dia diberikan Alkitab dan dia sangat senang kepada Alkitab. Dia baca dari Kejadian sampai Wahyu. Gandhi yang muda ini ya, ketika dia sempat ke London, Inggris. Dan dia bertemu juga dengan penginjil-penginjil dari Metodis pada masa itu di dalam biografinya. Tapi setelah dia membaca Alkitab, dia tidak suka Perjanjian Lama. Karena menurut dia Perjanjian Lama itu Allahnya Allah yang sukar diikuti, sukar dipahami. Lalu dia baca Perjanjian Baru, juga banyak yang dia tidak suka. Meskipun dia senang, tapi akhirnya dia menganggap di Perjanjian Baru hanya satu bagian yang paling dia suka, yaitu khotbah Yesus di bukit. Matius 5-7. Ya, Matius 5-7. Dan dalam Matius 5-7 itu dia menyimpulkan Yesus adalah the prince of the non-violent resistance. Tokoh yang utama di dalam gerakan non-violent, anti kekerasan. Jadi the prince.
Dia sangat menghormati, sangat suka khotbah Yesus di bukit. Apalagi dia membaca buku Leo Tolstoy mengenai Yesus. Tapi dia mengkritik Leo Tolstoy karena Tolstoy menjelaskan mengenai Yesus, tidak menjelaskan mengenai penderitaan Yesus. Maka selain khotbah di bukit, yang dia suka adalah khotbah Yesus di bukit, tentang penderitaan Yesus. Dan dia merasa dia sudah sangat dekat dengan Yesus. Tapi kesalahpengertian dia adalah dia menganggap dia tidak perlu menyembah Yesus. Karena menurut dia, someday kalau dia bisa mengikuti jejak Yesus, dia akan menggantikan Yesus. Yesus boleh digantikan. Karena dia sudah tarafnya sama. Menjadi seperti Mesaya. Nah, pandangan seperti ini juga sebetulnya ada mirip dengan pandangan filsuf postmodern Immanuel Levinas. Ketika saya ikut seminar mengenai pikiran dia tahun 93 itu. Waktu itu saya juga memikirkan karena Levinas juga menjelaskan konsep Mesaya. Karena dia sebetulnya rabai. Dia rabai ahli Talmud selain dia filsuf. Nah, menurut dia juga sama. Sebetulnya kalau kita mampu menjalankan keadilan, kebaikan seperti Mesaya, maka kita akan menjadi Mesias. Maka bagi Gandhi, Yesus menyatu dengan dia, tapi dia tidak perlu worship kepada dia. Nah, ini kebahayaan kadang-kadang bisa terjadi pada orang Kristen di dalam kita seakan-akan menyatu dengan Yesus. Saya kadang-kadang juga memikirkan ya, seperti orang seperti Ravi Zacharias yang begitu hebat, begitu luar biasa. Mungkin dia juga bisa ada kebahayaan tergelincir, menganggap dia bisa menggantikan Yesus. Kita yang kadang-kadang belajar teologi juga ada kebahayaan. Kadang-kadang kita merasa kita sudah bisa menggantikan Yesus. Sehingga kita merasa kita dengan Yesus tidak lagi beda. Padahal kita melihat Yesus adalah Yesus. Maka Yesus bertanya di dalam Injil, menurut kamu siapakah aku? That's the point. Kita selamanya harus ingat kita adalah ranting menyatu dengan dia, tapi dia adalah tetap Tuhan. Kita tetap harus sadar dia the Lordship of Christ. Maka saya hormat kepada pikiran Abraham Kuyper yang menekankan the Lordship of Christ, ketuhanan Kristus atas alam semesta. Nah, itu salah satu contoh dari kebahayaan pemahaman kita mengenai relasi model yang ketiga. Kalau sudah seperti itu, kita juga ada kebahayaan, kita merasa penderitaan kita misalnya sudah hampir sama dengan penderitaan Yesus. Kita merasa sudah begitu hebat. Kita merasa kita sudah mengerjakan pekerjaan bahkan mungkin melebihi Yesus. Yesus hanya di Galilea, Yudea. Kita sekarang bisa langsung dari Toronto sampai ke Cengkareng, Karawaci, gitu. Jakarta Timur, bayangkan. Zaman Yesus tidak ada. Tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan komitmen kita. Who is he? Siapa dia? Jadi itu contohnya. Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya sebelum kita masuk ke bagian yang terakhir. Kalau tidak ada, kita masuk ke bagian yang terakhir. Wah, waktu kita sudah jalan ya. Waktu bagian yang terakhir adalah bagian terakhir. Ada singgungan tadi masalah Kain dan Habel. Sebetulnya Kain Habel itu menarik sekali ya. Kita kalau melihat dalam pendekatan worldview, maka kita bisa melihat worldview daripada Kain itu sangat bersifat dualisme. Meskipun istilah itu tentu belum ada pada masa itu, tapi sangat dualisme. Seakan-akan persembahan saya itu tidak diterima karena ada Habel. Jadi
dia menghadap-hadapkan dirinya seakan-akan dengan Habel. Menghadapkan dirinya dengan Habel. Kalau ada Kain, tidak bisa ada Habel. Ada Habel berarti tidak ada Kain. Jadi seolah-olah kita melihat itu menjadi pilihan yang sukar. Padahal Tuhan tanya kepada Kain, di mana adikmu Habel? Jadi hubungan Kain dengan Habel sebetulnya bukan hubungan pilihan. Pilihan satu di antara yang dua. Tapi adalah penjaga satu kepada yang lain. Nah, pada waktu kita mengalami depresi, anxiety, seakan-akan kita tanpa sadar kejebak kepada dualisme itu. Anxiety terjadi karena kita merasa saya hidup antara ada dan tidak ada. Antara sehat, tapi sebentar lagi bisa sakit. Antara saya kaya, kalau tidak hati-hati kepleset, bisa jadi miskin. Jadi tanpa sadar kita masuk ke dalam dualisme ketegangan itu. Dualisme ketegangan itu. Itu yang bisa membuat depresi, anxiety, atau hal-hal yang sulit di dalam emosi kita. Nah, di sini Christian Worldview menolong kita sebetulnya mengingatkan dari pertanyaan sekali lagi Tuhan kepada Kain. Tidakkah mukamu akan berseri kembali? Dalam bahasa aslinya bisa dalam kaitan mukamu akan tidak fell down, ya, tidak jatuh, tapi terangkat kembali. Kalau engkau ada ucapan syukur, gratitude, engkau ada ucapan syukur, ada memahami pekerjaan Tuhan. Ya. Tidak perlu memilih, kecuali hati kita bercabang dari hadapan Tuhan. Ya. Maka kita melihat seharusnya kita memahami bahwa segala sesuatu Tuhan mulai dengan baik adanya. Namun yang bikin tidak baik itu kehadiran dosa. Tapi ada redemption, ada penebusan Tuhan. Itu panggilan kita. Harusnya kita memahami diri kita masing-masing bukan di dalam dualisme atau monisme, tapi kita pahami secara pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan jadikan segala sesuatu baik adanya. Apakah kita sadar tidak kebaikan Tuhan itu apa? Kemudian kita pahami dosa itu merusaknya bagaimana. Lalu kita memahami kembali bagaimana penebusan Kristus memulihkan segala sesuatu. Nah, itu yang seharusnya menjadi cara berpikir kita. Tidak boleh cara berpikir kita, ya tadi kita jatuh ke dalam binary. Postmodern sebetulnya mau membebaskan kita dari binary modern. Baik pemikiran Jacques Derrida, pemikiran Michel Serres, dan banyak pemikir-pemikir Prancis lainnya. Jean-Luc Nancy, dan sebagainya. Tapi mereka akhirnya tanpa sadar jatuh ke pendulum. Dari dualisme jatuh ke monisme. Jadi fokus lagi kepada sebetulnya salah satu aspek di dalam hidup ini. Tapi kita harusnya kembali melihat di dalam pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Bapa memelihara kita, menjaga kita. Lalu saya bisa berespon kepada Dia dengan benar. Kemudian saya boleh tinggal di dalam Dia yang mengasihi saya. Nah, prinsip 3 ini yang harus mendasari kita di dalam mengenal diri, memahami diri dalam relasi kita dengan Allah. Itu yang seharusnya kita kembangkan di dalam membuat emosi kita menjadi sehat untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian, saudara. Kalau ada terakhir pertanyaan lain sebelum kita akhiri pada pertemuan kita hari ini. Pak Ali, ingin tanya Pak Ali. Ya, silakan. Kalau dikaitkan dengan spiritualitas Pak Ali, kita lihat di dalam faktanya banyak orang juga yang mungkin
tidak percaya kepada Tuhan, ateis gitu ya. Tetapi dia tetap bisa memiliki pengendalian emosi yang baik. Sebaliknya banyak orang juga memiliki dalam kutip sepertinya spiritualitas yang baik, tetapi kemudian memiliki kelemahan-kelemahan di dalam pengendalian emosi. Atau mungkin berkaitan dengan pengendalian emosi ini sebenarnya dalam wilayah anugerah umum, Pak. Jadi tidak ada perbedaan yang sangat spesifik antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Menurut Pak ini bagaimana, Pak? Ya, thank you. Good question. Nah, sebetulnya kita melihat pertama kita tidak melihat hidup seseorang secara penuh. Sehingga memang sukar bagi kita untuk sebetulnya mengevaluasi. Kita tidak mengenal sepenuh seseorang itu dari dia lahir sampai dia mati. Sehingga kita memang sukar mengevaluasi apakah sebetulnya dia sukses apa tidak sukses, betul. Kecuali memang kita harus mereduksi. Itu prinsip yang pertama dulu. Maka hanya Tuhan yang tahu dari awal sampai akhir hidup kita. Yang kedua, memang kita juga bersyukur ada common grace, anugerah umum dari Tuhan. Anugerah umum dari Tuhan. Misalnya katakan tetap matahari yang bersinar membuat manusia tetap bisa segar. Bayangkan kalau dunia kita ini gelap, tidak ada cahaya matahari sama sekali. Itu akan mempengaruhi emosi jiwa kita. Jadi sebetulnya kalau seseorang dia menikmati saja alam yang Tuhan berikan, betulnya sudah menyegarkan sekali. Sudah sangat menyegarkan sekali. Jadi itu betul yang John nitaikan. Tadi ada common grace. Jadi pertama kita sukar mengatakan bahwa misalnya orang ateis lebih stabil emosinya atau tidak. Sukar karena kita tidak tahu seluruhan rangkaian ya pergulatan dia. Nah, kalau saya mempelajari filsafat, saya pelajari buku-buku filsafat yang mempengaruhi pemikiran dunia. Buku filsafat itu isinya penuh dengan persoalan sebetulnya. Ya, persoalan. Jadi kita melihat manusia yang tanpa Tuhan pun sebetulnya ketika dia mulai berpikir, dia sadar bahwa sebetulnya yang ada itu dalam dunia ini ya persoalan. Nah, hanya kita tetap melihat ada common grace di mana Tuhan tetap memelihara, ya Tuhan tetap menjaga, seperti common grace terhadap Kain. Kain juga sadar kalau dia hidup dengan anger seperti itu, akan ada orang lain yang lebih anger dari dia. Jadi tetap ada common grace Tuhan kasih, Tuhan pelihara dia. Jadi sebetulnya lebih ke arah sana. Nah, kenapa kita sebagai orang Kristen bergumul terhadap masalah emosi tadi? Karena tadi kita melihat ada poin yang kedua dan poin yang ketiga. Poin yang kedua adalah bahwa kadang-kadang di dalam pengalaman-pengalaman emosi yang sulit, kita berani jujur kepada Tuhan, justru kita bisa mengalami kehadiran dan penyertaan Tuhan. Jadi itu seperti the dark night of the soul. Jadi itu yang kita lihat. Jadi kita bukan sekedar menghindari pengalaman-pengalaman yang sulit, ya, tapi dalam pengalaman yang sulit itu justru kita bisa menyadari sebetulnya apa itu pain, apa itu penderitaan Kristus. Jadi orang Kristen itu bukan sekedar kita sekedar menjaga diri, menghindari diri dari pergumulan, tapi kita mau bergumul dalam pergumulan yang benar. Ya, pergumulan yang benar. Atau poin yang ketiga tadi yang saya singgung, justru memang meskipun kita mengalami berani jujur pergumulan-pergumulan yang ada pada kita, tapi itu menjadi momen kita lebih mengerti, memahami. Itu seperti yang dikatakan oleh Palmer, seorang Brethren, Quaker. Mungkin saudara tahu nama itu, Palmer Parker. Dia juga mengatakan dia jujur, dia seorang yang hebat, penulis yang hebat, edukator, tapi dia jujur, dia juga pernah mengalami masalah depresi dan sebagainya.
Nah, ini jarang ya, orang-orang yang dalam dunia modern misalnya, yang ateis modern, mereka tidak berani jujur seperti itu karena itu mengatakan kelemahan mereka jadinya. Jadi mereka lebih menampilkan rasional dan sebagainya. Parker Palmer dia mengatakan jujur, tapi akhirnya dia berdiskusi dengan seorang temannya. Temannya mengatakan, mengapa kamu jadikan pengalaman depresi kamu sebagai musuh? Kenapa kamu tidak anggap dia sebagai teman? Bergumul dengan Tuhan sehingga kamu lebih menyelami, sehingga menjadi wounded healer, kata dia. Jadi penyembuh yang sudah disembuhkan, sehingga Paulus mengatakan, aku pernah mengalami kapal, kekecewaan yang berat, tapi aku beroleh penghiburan dari Tuhan, sehingga aku bisa menghibur kamu. Jadi orang Kristen mempunyai misi yang tersendiri terhadap masalah emosi. Jadi bukan sekedar menghindari emosi-emosi yang kita rasa tidak nyaman. Karena orang-orang non-Kristen misalnya, saya diskusi, kadang saya mengabarkan Injil kepada mereka dalam forum filosofi, mereka sangat rasional mereka. Tapi dengan emosi mereka tekan, seperti orang Stoik. Stoik sangat rasional, seakan-akan sukses menekan emosi. Tapi sebetulnya emosi mereka meledaknya di mana-mana itu. Maka sebetulnya bagi orang-orang yang bergumul dengan keadaan itu, kalau mereka mendengar peristiwa Raffi, bagi mereka tidak asing. Misalnya ada seorang filsuf Prancis, Baudrillard, dia mengatakan sebetulnya kita semua pada waktu pagi sampai sore menjadi filsuf-filsuf yang terhormat. Tapi kalau malam hidup kita banyak secret menurut dia. Jadi kita melihat kita tidak tahu kehidupan seksual mereka bagaimana, kehidupan pergulatan mereka bagaimana, itu wilayah yang private. Nah itu. Sehingga mereka tidak terbuka ke publik karena mereka pisahkan hidup publik dan private. Nah, mungkin nanti dalam dunia postmodern ini pada waktu media kalau berani bongkar semuanya, bisa-bisa kita kecut hati karena sebetulnya itu adalah pergumulan manusia berdosa. Jadi berbeda sekali pergumulan antara orang yang di dalam Tuhan ya, sama orang-orang yang bergumul juga secara emosi di luar Tuhan. Meskipun mereka bisa menekan itu secara rasional, ya seperti Stoik atau pendulum yang lain seperti Epicurus yang melampiaskan emosi secara liar. Jadi sebetulnya itu saja jalan yang mereka pakai. Demikian, Johnny. Very good question. Terakhir ada lagi, saudara, pertanyaan yang terakhir sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ali. Ya, silakan. Dari stoikisme itu jadinya kan menekan semua tekanan gitu, seolah-olah tidak ada apa-apa, itu bagus atau tidak ya Pak Ali ya? Thank you, Rita. Suatu hari mungkin kita akan bikin Reformational Worldview Conversation mengenai Stoik ya, karena saya pernah mengadakan riset beberapa tahun yang lalu mengenai hal ini. Nah, Stoik itu sebetulnya sangat rasional, jadi mereka sangat memang ya sangat rasional, seperti kalimat mengatakan kalau kamu bisa merubah, kamu rubah, tidak kamu bisa rubah, ya kamu terima. Sangat rasional stoiksisme itu. Tapi persoalannya adalah bagaimana seorang stoik bisa mengukur dirinya. Dia tahu dari mana kuat apa tidak kuat. Semua berfokus memang kepada diri kita sendiri. Padahal kita di dalam Tuhan, Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Jadi itu key-nya. Key-nya bukan berdasarkan hanya ukuran diri kita sendiri, tapi berdasarkan ukuran yang Kristus berikan kepada kita. Nah, itu yang membebaskan kita sebetulnya. Jadi dan in relation with Christ. Kalau orang stoik hanya in relation dengan ability-nya, dengan inability-nya, dengan diri mereka sendiri. Dengan rasional diri sendiri. Tapi di dalam Kristus, kita bisa tetap melakukan apa yang baik, meskipun kadang-kadang di luar dari apa yang kita sanggup. Itu yang Paulus berikan. Jadi ada breakthrough di dalam in relation. Mungkin itu yang secara singkat. Thank you. Very good question. Oke, thank you. Mau ikut kelasnya yang stoikisme Pak.
Ya, nanti kita akan bikin percakapan itu. Thank you. Baik, saudara sekalian, terima kasih untuk kehadiran saudara sekalian. Kita ada WA group yang sudah dibuat oleh saudara Tony. Kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang saudara mau sharingkan, silakan. Mungkin kita nanti ada waktu, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Di hari depan saya rindu kita bisa membuat kelas untuk hermeneutics secara worldview, kemudian juga Christian worldview dan Christian philosophy. Kita harap kita mempunyai pandangan yang lebih komprehensif, memahami dinamika dunia yang semakin kompleks sebetulnya di dalam masa dan zaman kita. Sekali lagi terima kasih. Kita akan akhiri. Saya serahkan kembali dulu kepada Tony. Silakan. Oke, kita akan menutup acara ini. Saya mungkin minta Pak Erwin dulu ya untuk menutup di dalam doa gitu ya. Kita sudah lama tidak bertemu. Mungkin bisa di-unmute dan Pak Erwin menutup dalam doa. Terima kasih Pak Erwin. Baik, terima kasih Pak Ali untuk hari ini dan sangat memberikan suatu masukan yang positif untuk melengkapi cara berpikir kita dalam pelayanan. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan boleh terus memelihara anak-anak-Mu, bukan hanya di dalam kepentingan daripada jasmani, tapi kerohanian yang begitu penting untuk kami menghadapi dunia yang terus memberikan tantangan bagi kami, baik di dalam kehidupan maupun cara kami berpikir. Kami bersyukur untuk Pak Li yang boleh terus dengan setia yang memberikan bimbingan kepada setiap kami yang rindu untuk belajar. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang menjaga setiap kami, api yang boleh berkobar-kobar untuk mencintai firman Tuhan dan kebenaran itu. Kami juga berdoa untuk Pak Li di dalam seluruh pelayanannya. Tuhan sendiri tambahkan hikmat dan kekuatan agar di dalam seluruh yang dikerjakan hanya melihat bahwa kasih Tuhan segitu nyata, kebenaran Tuhan boleh dinyatakan. Terima kasih untuk hari ini dan kami serahkan dalam acara kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Erwin semuanya. Terima kasih saudara. Terima kasih Pak Erwin.